Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Dua wanita ini dan salah satunya teman-teman mengakui bahwa dia dihujat habis-habisan, dihina habis-habisan oleh orang muslim karena belajar dari Edis tentang Islam. Alhasil di dalam diskusi ini dia menunjukkan ketidaktahuan dan ketertarikannya terhadap ajaran kekristenan. Lalu dia menanyakan doktrin-doktrin kekristenan yang bisa dijabarkan oleh apologetik Kristen yang bernama Edis untuk dipahami secara luas, dan semoga dia ini boleh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bagaimana videonya teman-teman? Jangan skip, dengarkan baik-baik. Ini dia teman-teman videonya. Mila, kenapa? Assalamualaikum semuanya. Mila, menurut Iya, ajaran Mila itu tahu nggak, orang-orangnya Bang Edis itu datang ke Rumila semua ngebahas soal 70 tahun yang berdiri itu loh. Apa sih? ya, aduh gimana? Iya, pada ngebahas itu loh Bang Edis. Semuanya pada typing kayak gitu. Tapi kan itu memang ada dalam 70 literatur. tahun. Itu kan memang ada dalam literatur literasi agama Islam bahwa nanti di surga nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara montok, sehingga burung laki-laki di sana akan berdiri 70 tahun. Loh, gimana? Kok bisa kayak gitu? Kenapa Bang Edis? Gimana, Kak Emang Mila? Emang iya kayak gitu? Surah Mila ada? Suara ada, memang ada seperti itu. Emang ada kayak gitu ya? Ada. Nggak bilang. Ini Bang Edis sudah mau berakhir ya? Udah mau Sebenarnya runtuh sih ya? mau berakhir, cuman ya nggak apa-apa lah. Kalau mau ngobrol-ngobrol sebentar juga nggak apa-apa. Iya, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol ya kan biar tambah kenal. Iya. Tadi ada orang-orang Bang Edis datang ke Rumila semuanya, terus bilang seperti ini. Kak Mila, ajakin dong Bang Edis duet, katanya gitu. Emang mau Bang Edis duet? Mila bilang kayak gitu. Coba duet sekali aja katanya gitu. Emang mau? Boleh, kapan-kapan lagi. Kemarin kan sudah kita Boleh duetnya. katanya loh nih ya kan tuh Mila udah penuhin semua janji-janji kalian ini yang suruh Bang Edis duet sama Mila, boleh tuh kapan-kapan. Tapi by the way, anyway, Baswe, kan Kamila ini di Jepang atau bagaimana? Di Taiwan Abang. Oh, di Taiwan. Banyak ya di Taiwan ya. Oh, banyak ini. Di Taiwan nggak usah ditanya, nanti malah privasi. Artinya begini, Kak Mila, yang kita obrolin kemarin itu ada dasar-dasarnya di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran. Bang Edis masih ingat sama Mila ya? Oh, masih dong. Siapa yang bisa lupa dengan seorang Mila? Bahkan ada lagunya. Tapi nyanyikan dulu lagunya apa? Kayak gimana? Kita berpisah di teras Sintaroles, air mataku jatuh berlinang, gadis kerudung. Apa ini warnanya ya? Bingung saya ini. Morena, apa kabar Morena? Kurang sehat ini bang, makanya Kurang sehat. Morena, kita kemarin sudah sempat tuh ngobrol-ngobrol ya Morena ya. ya. Oh, dia ngajakin battle. Oke, baik, saya terima ya. Saya terima. Baik, saya terima Morena. Oke, Morena, kemarin kita sudah sedikit banyak ngobrol seputar agama Islam dan Kristen. Tentunya kamu sudah kenal siapa saya ya? Ya, udah kenal dong. Ini Oke. banyak yang tapping ini. Coba PK sama Kak Abang Edis. Oke, ketika waktu itu kita diskusi, saya dapat kiriman dari teman-teman. Katanya kamu di dalam tanda kutip ya, dimarahin sama orang-orang Islam. Kenapa kamu belajar Islam sama dia, Dek? Kamu harusnya belajar sama Zuma. Kok kamu malah belajar sama dia? Betul. Banyak bang yang menjedak bang, maksudnya banyak yang pokoknya yang kesurupan lah gitu. Banyak sekali. Kesurupan. Padahal menurutmu nih Morena, apakah saya Jangan, ini bang, stop ya kalau tanya tentang itu. Aku sakit kepala kalau dihujat-hujat sama orang, sakit kepala beneran. Iya, tapi apakah saya menghujat pada waktu itu Morena? Enggak, aku yang dihujat, aku. Iya, karena memang begitu Morena. Mereka ingin menyembunyikan sesuatu gitu Morena. Ya, begini Morena, biar kita nggak usah tinggi-tinggi, nanti terlalu tinggi Morena. Gini, Ya, orang nih, Batam, Pak. Morena, kamu kan Muslim, saya kan Kristen, betul? Adalah wajar kamu memberitahukan tentang keunggulan Islammu kepada temanmu yang Kristen, dan saya yang Kristen juga menunjukkan kebenaran Kristen saya kepada teman saya yang Islam. Itu wajar-wajar saja. Yang penting tidak maki-maki, tidak saling hujat, betul? Iya gini bang, abang kan mau tanya tentang Islam sama aku kan kemarin sebelumnya udah bilang
aku tuh kurang, bukannya nggak bisa jawab, memang kurangnya pengalaman itu. Aku kan memang orang Islam, tapi kalau pelajaran terlalu dalam itu aku belum terlalu dalam gitu. Ya, itulah Pasti, itulah alasanmu Morena kenapa kamu masih Islam. Iya, jadi gini Morena, saya sudah sering bilang begini. Setiap orang Islam masih Islam, alasannya apa? Karena dia tidak tahu Islam itu apa. Ketika dia tahu, ini mohon maaf nih, ketika dia tahu Islam itu apa, seperti apa Muhammad itu, maka mustahil dia akan tetap menjadi orang Islam. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita kasih contoh ya Morena ya, kasih contoh. Nih, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Islam itu adalah pengikut Muhammad. Pertanyaan saya begini, Muhammad sekarang ada di mana Morena? Halo Morena? Jawab. Gini, secara logis Muhammad ada di kubur, betul? Betul atau tidak? Muhammad ada di kuburnya. Gini aja, kamu mengikuti Muhammad, betul? Jangan baca komentar, Morena. Morena, acuhkan komentar itu, fokus ke saya. Tatap mata saya. Sebentar, Morena. Tatap mata saya. Morena, nanti kalau saya buka kacamata, nanti takutnya kamu nanti jatuh cinta sama saya gimana? Gini, Morena. Begini, kamu mengikut Muhammad, betul? Yes. Oke, Muhammad ada di kubur, betul? Nah, berarti kamu adalah pengikut orang dalam kubur, betul? Enggak gitulah konsepnya Bang nih, dalam Oke, coba kau jelaskan Morena. Kamu pengikut memang Muhammad itu dikubur. Tapi kan enggak bisa dibilang seperti itu. Masa aku mengikut orang yang dikubur? Loh. Nah, Oke, coba kita pelan-pelan. Kita atur bahasanya pelan-pelan. Apakah kamu adalah pengikut Muhammad? iya. Ya. Apakah kamu berarti kamu adalah seorang muslim, betul? Apakah Muhammad di kuburan? Macet. Jangan begitu, Morena. Ayo kita jujur. Abang BK ini, Bang. Kita jujur sama diri sendiri. Dengar dulu. Gimana? Dengar dulu. Gimana? Aku cari abang ini karena disuruh orang ini kan, coba PK sama Bang Edis katanya kan. Dari kemarin gitu kan. Mana Bang kan sibuk komal sama orang kan. Aku tengok itu, aku nonton, aku nyimak itu. Oke, tidak masalah itu. Gini saja. Apapun kita fokus saja. Apapun kata orang begini. Karena kalau kita ikut-ikutin orang itu, semuanya nggak ada yang benar. Jangan dengarkan orang, jangan hiraukan orang. Betul? Iya, betul lah itu. Oke, iya karena kita tidak hidup sesuai dengan congor orang, betul? Iya. Congor itu mulut kan? Iya, kita tidak hidup berdasarkan congor orang. Biar seperti kata lagu, biarkan orang berkata apa, betul? Yang penting aku bahagia, betul? Nah, sekarang gini Morena. Tapi gini Bang, janganlah bahas yang lain. Kemarin kan udah kita bahas tentang Bang, Morena, ini forum, masalahnya forum saya ini forum diskusi antara Islam dan kemarin Kristen. udah kita bahas loh. Yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, ini makanya teman-teman melihat ya bahwa Morena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan begitu Morena. Gini, kebenaran itu tidak akan bisa dirongrong, tidak akan bisa digulingkan oleh apapun juga. Kebenaran akan berdiri tegak, betul? Ya, betul. Nah, sementara tipu atau fata morgana itu adalah kebenaran yang semu. Ya kan? Ketika dia dipertanyakan, maka runtuhlah bangunan itu. Nah, kita sedang berbicara Islam dan Kristen. Ada dua agama besar di dunia ini, Islam dan Kristen. Nah, sekarang mari kita uji yang mana yang benar. Tentu saja dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin membuat ribut, enggak. Ya, diskusi yang kemarin banyak yang kesurupan, benar. Iya, mereka yang kesurupan kan. Sekarang gini Morena, coba kamu jujur ya, gini. Kamu kan pengikut Muhammad, betul? Ya. Oke, berarti kamu seorang muslim. Muhammad ada di kubur, betul? Iya, ada di kubur. Nah, berarti kamu adalah pengikut orang mati, betul? Gimana ya bilangnya? Nggak gitu juga Bang konsepnya. Kalau dibilang pengikut orang mati. Sulit. Jadi gini, aku tanya balik ya. Silakan. Tuhan Yesus itu kan udah mati kan? Dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Kalau misalnya Yesus hanya mati saja, tetapi dia tidak bangkit, maka nasib saya seperti kamu, Morena. Saya pengikut orang mati di bukti kuburan. Bangkitnya itu seperti apa? Bangkitnya itu seperti apa? Dia kan menjadi orang lagi atau gimana? Sebelum kita bahas ke situ, intinya Yesus itu bangkit. Di dalam Injil yang Al-Quran memerintahkan untuk membacanya, dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Setan tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas dirinya. Sehingga dia bangkit dan menempatkan diri kepada murid-muridnya. Lalu memberitakan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, Injil ini, peristiwa besar ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Yesus memerintahkan apa? Katanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus? Karena kita harus mengikuti Dia yang hidup.
jangan mengikuti dia yang di kuburan. Bagaimana mungkin kita ingin menuju kepada hidup yang kekal, tapi yang kita ikuti orang di kuburan, begitu Morena. Makanya saya bilang begini, Islam itu adalah agama yang menjadi pengikut orang mati. Itu benar, walaupun itu sakit mungkin ya Morena ya, pernyataan itu mungkin agak sedikit kasar, tapi itu benar. Coba sekarang saya tanya, benarkah Morena pengikut orang mati di kuburan? Nggak bisa jawab aku kalau itu bang, soalnya kan aku ada yang aku tanya bang dari kemarin-kemarin. Berani. Jawab dulu bang. Apa yang mereka? Aku mau nanya, itu kan ada dibilang bapak di surga, itu kan ada dibilang bapak di surga. Betul. Bapak yang dimaksud itu siapa sih bang? Baik, pertanyaan yang bagus. Kita baik, Bapak di surga. Begini, Morena. Jadi kata Bapak itu adalah panggilan kami kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Orang Islam kalau orang Islam memanggil menurut sudut pandang ya Pencipta langit dan bumi itu dipanggil namanya. Kalian panggil nama, ya Allah, begitu kan? Betul? Nah, sementara kalau kami panggil dia, menurut kami, karena kan beda kita. Menurut Anda Pencipta langit dan bumi. Karena beda keyakinan kan? Ya, karena beda keyakinan. Oke. Tapi tentu itu bukan sosok yang sama. Ya. Nah, begini, di dalam iman kami panggil dia dengan panggilan Bapak yang di surga. Nah, Bapak bukan berarti dia punya anak, punya istri. Maksudnya bukan berarti dia punya istri. Nah, itu yang aku perlu tahu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bagus ini pertanyaan bagus. Ini. Kenapa dia dipanggil Bapak? Apakah dia mempunyai istri? Lalu dia apakah dia mempunyai, berarti punya mertua kan gitu. Baik, Ibaratnya, pertanyaan yang bagus. Bertanya kepada orang yang tepat, betul nggak? Baik, mantap. Oke, Morena. Pernah dengar istilah anak kunci nggak? Kenapa? Pernah dengar istilah aku anak Indonesia, sehat dan kuat? Pernah dengar? Iya. Nah, kalau kita anak Indonesia, berarti Indonesia punya istri nggak? Anak Indonesia berarti Indonesia punya istri nggak gitu? Emang Indonesia itu laki-laki apa perempuan? Nah, jadi begini, Morena. Iya kan? Jadi di dalam Bible itu ada bahasa-bahasa metafor atau bahasa-bahasa yang manusia. Begitu. Jadi kenapa kita panggil dia Bapak? Karena itu menghubungkan sebuah relationship, hubungan kedekatan. Makanya ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Itu. Jadi hubungan orang Kristen dengan Sang Pencipta langit dan bumi itu seperti seorang bapak dengan anak-anaknya. Sekarang saya tanya Morena, naluri seorang bapak. Aku jawab, oke? Oke, naluri seorang bapak mengasihi anaknya nggak? Iya, tentu. Iya, Kalau seperti itu juga hubungan kita dengan Sang Pencipta di dalam kekristenan, kita panggil dia dengan Bapa di surga. Makanya orang Kristen sangat dekat dengan Tuhannya. Nah, sementara orang Islam itu adalah orang yang sangat kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Karena mereka panggil Tuhannya dipanggil namanya. Iya. Coba sekarang saya tanya. Itu salah itu. Oke, Morena. Gini, Morena, kamu kan pasti punya bapak kan? Punya. Pernah nggak seumur hidup kamu panggil namanya dia? Udin, pernah nggak kamu panggil gitu? Pernah. Wah, berarti kurang ajar. Aku bukan kurang ajar. Kenapa dibilang pernah? Begini. Siapa nama bapak kamu? Itu kan dibilang namanya kan? Itu kalau orang bertanya, Morena, inilah makanya kamu masih Islam. Itu orang bertanya, siapa nama bapakmu? Bukan itu. Pertanyaan, pernah nggak kamu address? Apa bahasa Indonesia address? Pernah nggak kamu panggil bapakmu dengan namanya? Contoh namanya Udin, misal namanya Udin. Pernah nggak kamu bilang? Udin, pernah nggak kamu bilang gitu? Enggak, aku tetap panggilan ayah. Iya. Tidak pernah, karena tidak sopan. Anda ini pangkatnya apa panggil saya nama? Karena itu hal yang tidak sopan. Nah, bayangkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi kalian panggil namanya Allah. Tidak sopan. Begitu. Nah, udah gitu kalian adalah umat yang paling jauh dengan Tuhannya. Kenapa? Kalian panggilnya dengan suara yang keras-keras, bahkan pakai toa. Iya. Seperti itu. Jadi, kenapa kita panggil Bapak? Karena hubungan kedekatan. Seperti itu. Seperti seorang bapak dengan anaknya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya. Kan dibilang kan bapak di surga berarti udah mati ya bapaknya. Kok bangkit lagi? Bangkitnya kapan itu? Bapak di surga udah mati. Ini gimana sih Morena ini? Begini Morena. Tadi kan bilang. Begini Morena. Jadi, Bapak di surga ingin menyelamatkan umat manusia. Ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana cara hidup yang benar. Ingin menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran, tuntunan hidup. Nah, bagaimana caranya? Maka Bapa di surga itu mengutus anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian bahwa dia itu adalah punya istri. Anak di sini seperti yang saya gambarkan tadi, hubungan. Seperti itu. Nah, Yesus dikatakan di dalam Bible, dia itu sebagai anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapak di surga itu kawin terus punya istri, seperti itu. Apakah bapak yang bilang bapak itu punya nama, Bang Idris? Satu-satu Morena, jangan kau bacakan. Morena, kamu ada yang ngechat kamu? Tanyakan sama dia begini. Tanyakan sama dia, ada yang ngechat?
Kita pelan-pelan ya supaya saya ajarkan sama kamu. Gini Morena. Jadi Bapa di surga mengutus anaknya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya dia akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan perantaraan anaknya ini, Bapa di surga ingin memimpin umat manusia. Dengan perantaraan Yesus, Bapa di surga ingin menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Makanya kita harus mirip dengan Yesus. Jadi setiap orang itu harus meneladani dia. Bagaimana kita hidup dengan kepatuhan dan kesolehan, dengan tidak bercacat celah, itu yang ditunjukkan. Sekalipun kita dianiaya, kita tidak membalas. Sekalipun orang mencelakai kita, kita tidak membalasnya. Lalu apa upahnya? Maka kita akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal, seperti yang terjadi kepada Yesus. Jadi ketika Yesus setia kepada Bapa di surga, dia taat, sekalipun dia dianiaya, bahkan dia sampai disalibkan, dia tidak melawan. Dia tetap hidup dalam kesolehan dan ketaatan. Dia tidak menyakiti manusia. Maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga Yesus diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Makanya dia memerintah. Untuk kedatangan yang kedua kalinya, dia akan memerintah di bumi untuk selama-lamanya. Nah sekarang begini. Sekarang Morena, kamu sebagai muslim, kenapa kamu lebih senang ngikut orang mati di kuburan? Kenapa kamu tidak membuka dirimu untuk mengikut Yesus yang hidup? Apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya yang menuntun seseorang itu hanyalah Tuhan Yesus, jangan Muhammad. Kamu kan telah membuat dirimu dituntun, dipimpin oleh Muhammad. Makanya alamatmu sama seperti alamatnya Muhammad. Sementara kami ke Kristen, alamat kami sama seperti alamat Yesus, yaitu kepada surga. Sementara alamatnya Muhammad di neraka. Menurut Al-Quran, orang muslim itu wajib masuk neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak dengar suaramu. Gimana bang? Ngelek. Menurut Al-Quran, umat Islam itu alamatnya itu adalah neraka. Kenapa dibilang begitu? Karena di dalam surat Maryam ayat yang ke-71 dikatakan, sesungguhnya kamu sekalian itu wajib mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Coba buka surat Maryam ayat 71. Ada Al-Quran di situ? Ada, tapi aku lagi head. Nah, kan? Tidak ada dalam Al-Quran itu kalau lagi head tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau kami dalam Islam nggak boleh. Begini Morena, ada satu hal yang salah di dalam, atau kebiasaan yang salah dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu memperlakukan Al-Quran dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran itu menjadi barang suci yang tidak diketahui isinya. Ketika umat muslim membaca Al-Quran, umat muslim menganggap itu buku sempurna, buku suci. Bacanya harus begini dengan tajwid, lughahnya, ya kan? Shadaqallahul azim. Apa artinya? Nggak tahu. Iya. Contoh, ketika umat muslim ingin membuka Al-Quran, maka dia akan memulai mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Tidak tahu juga. Nah, ini satu kritik ini kepada umat muslim. Ini nggak salah loh Morena. Saya bilang begini, umat Islam telah memperlakukan Al-Quran itu seperti sebuah mantra yang kalau dibunyikan maka akan menimbulkan pahala, akan menimbulkan hati yang, tapi tidak tahu apa isinya. Ini kesalahan umat Islam memperlakukan Al-Quran. Padahal kalau kita membaca Al-Quran harusnya supaya kita tahu isinya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kalau kalian membaca huruf-huruf Arab tapi tidak tahu artinya, pelajaran apa yang kalian ambil? Betul? Betul? Udah berapa kali? Udah. Nanti habis ini, nanti pasti banyak lagi yang inbox kamu Morena. Iya, kenapa kau hadapi itu katanya? Tapi begini Morena, ketika kamu diskusi dengan saya, adakah saya menghujat agama Islam? Itu kan ngomongin Muhammad kan, kayak gitu. Bukan, ketika kamu diskusi dengan saya ini, adakah saya menghujat agama Islam? Lah menurut orang ini gimana? Aku dihujat lo habis-habisan sampai 2 hari. Ya itulah makanya saya bilang, karena umat muslim itu tidak biasa mempertanyakan agamanya. Umat muslim itu seperti orang yang disuruh minum pil, nggak tahu apa, pokoknya telan. Jadi yang kalian sembah itu Bapak di surga apa Yesus itu beda ya? Baik, disembah itu diapain sih? Apa pengertian sembah itu? Lah, yang tahu kan cuman kalian orang disembah. Begini, atau baik. Apa ibadah. Ya, kan? jadi banyak orang tidak tahu apa artinya ibadah, Morena. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu, artinya hamba.
dari huruf ain, ba, kemudian huruf dal. Maknanya adalah hamba. Abdu itu artinya hamba. Nah, pertanyaannya sekarang, kepada siapa saya menghambakan diri? Kepada Bapa di surga. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Bapa di surga? Dengan menghambakan diri kepada Yesus, anaknya. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Yesus? Dengan menghambakan diri kepada Roh Kudus. Sekarang begini, kita ini kan tidak melihat Bapa di surga, kita tidak melihat Yesus, nggak ketemu. Nah, di dalam kekristenan ada yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Tuhan itulah yang akan mengontrol seseorang tersebut. Nah, kita mengabdikan diri nih kepadanya. Kita menjadi hamba daripada Roh Kudus itu. Kita turuti kemauan Roh Kudus itu. Untuk apa? Untuk mengasihi manusia, untuk berbuat baik, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika kita mengambakan diri, mengabdi, beribadah kepada Roh Kudus, itu sejatinya kita beribadah kepada Bapa di surga. Ngelek bang, ngelek. Ngelek. Ya, makanya begini. Saya mengerti Morena, kamu mungkin banyak membacakan komentar, kamu tidak mendengar saya. Tapi begini teman-teman, percayalah teman-teman, kalau Morena tidak dengar, yang dengar itu penonton. Jadi kalian jangan terlalu ini. Kalau Morena dia sibuk membaca komentar, ada orang nonton di bawah, mereka dengar. Gitu. Jadi maksud saya begini Morena. Maksud saya begini, kepada pertanyaanmu tadi, kepada siapa kamu beribadah? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Ngelek lo beneran. Oh, enggak ngelek kok, normal kok. Enggak ada ngelek-ngelek. Kamu Ih, nggak alasan saja. percaya, astagfirullah. Jangan astagfirullah, di dalam agama Islam boleh berbohong loh. Morena, di dalam agama Islam Suaranya itu, laki-laki, coba tanya sama penonton. dalam agama Islam tuh boleh bohong Morena. Boleh berdusta. Nggak bohong, ngelek beneran, ngelek. Tadi Ngelek apanya? Suaranya kayak ayam, kayak ayam berkokok. Ya, itulah teman-teman ya, karena dia masih menjadi pengikut Muhammad. Makanya kan saya sudah pernah bilang, kenapa saya itu lebih banyak Sekarang udah aman. Kenapa saya lebih banyak menjelaskan Al-Qur'an, lebih banyak menjelaskan Muhammad? Karena begini, di dalam pengalaman saya memberitakan Injil, yang menjadi penghalang seseorang menerima Injil itu adalah Muhammad dan Allah. Begitu. Jadi kalau seseorang sudah meninggalkan Allah dan Muhammad, maka pintu hatinya akan terbuka kepada kebenaran. Begitu. Nah, makanya saya beritakan kepada kamu Morena, kalau kamu Islam, kamu itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad lah yang mengendalikan kamu. Nah, sementara kalau kamu masuk Kristen, maka kamu akan hidup di bawah kontrolnya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah, saya pengen mengundang kamu untuk menjadikan Bapa, Yesus dan Roh Kudus sebagai penguasa kamu. Dan berhenti menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu. Kalau kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu, tidak dalam waktu yang lama lagi loh, nanti kamu akan ke Arab menciumi batu di sana. Iya. Bahkan bisa-bisa nanti kamu minum air kencing unta seperti para pendahulu-pendahulu kamu yang sudah berangkat duluan ke sana. Ya udah baca itu. Iya, dia nggak nyimak saya tahu. Dia lagi bacain kolom komentar. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke Morena, gitu ya. Gitu ya Morena ya. Saya harap kamu berhenti untuk mengikuti orang yang sudah mati di kuburan. Janganlah kau serahkan hidupmu dipimpin oleh mayat di dalam kubur, yaitu Muhammad, tetapi serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Yesus yang hidup. Saya rasa itu saja pesan saya kepada kamu Morena. Suatu saat nanti kamu akan mengerti perkataan saya. Gitu aja ya. Oke bang. Oke, Makasih, Bang. sama-sama Morena. Saya teruskan ya. Semoga kiranya Morena mendapat. Teman-teman terkasih, bagaimana respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Oke teman-teman, kalau kita mendengar dari awal hingga akhir bahwa kita menemui banyak ustadz, ustazah, umat dan siapapun tidak memahami Islam itu seperti apa. Nah teman-teman, dia masih bingung apakah ada 70 tahun berdiri, apa itu katanya, padahal dia pura-pura nggak tahu dan sambil tertawa. Ya itulah yang dinanti-nantikan kata ustadz yang lain ya kan. Itulah yang dinanti-nantikan katanya gitu ya. Ada sebuah pesta nanti di surga begitu kata salah satu ustadz kondang yang pernah tampil di TV begitu ya. 70 tahun berdiri tegak. Luar biasa. Ya semoga dari sini dia bisa melihat sebuah hal yang perlu dicari tahu dan juga dipertanyakan lebih detail dan lebih dalam, apakah itu mungkin ada di satu tempat yang namanya surga gitu ya. Oke, kita masuk di bagian kedua teman-teman. Salah satu muslimah ini ya, yang mengaku dirinya sangat dihujat, dihina karena dia belajar Islam dari Edis TV yang notabene Kristen begitu. Inilah hal hasil teman-teman. Orang belajar itu harusnya bagus, malah ini dihina, dimaki begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Justru saat-saat itulah waktunya untuk berpikir begitu ya, secara kritis.
apakah iman yang saya yakini, agama yang saya yakini ini membawa saya untuk mengerti banyak dan akhirnya saya tahu bahwa saya ini memiliki iman yang benar gitu ya. Nah, nampak-nampaknya memang dia tidak mengerti banyak tentang agamanya, teman-teman, dan akhirnya dia bertanya tentang kekristenan. Kenapa kalian sebut Bapa? Nah, dijawab dengan elegan oleh sang apologet Edis bahwa itu sebuah ungkapan hubungan relasi antara bapak dan anak. Jadi kami menyebut dia bapak, katanya. Itu bagus banget begitu ya. Nah, teman-teman, hal ini membuat si wanita ini terdiam sebenarnya, dan harusnya dia sudah bisa mikir betapa dekatnya orang Kristen itu dengan Tuhannya gitu ya. Dengan Allahnya sangat dekat sampai disebut bapak dan kami disebut anaknya. Maka tepatlah yang seperti dikatakan oleh Gus Dur kalau tidak salah ya. Gus Dur bilang begini, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah orang Kristen, memanggilnya dengan Bapa. Sedangkan orang Muslim memanggil Tuhannya itu dengan apa? Dengan Toa, karena dianggap jauh, kata Gus Dur ya kan. Dan Edis tadi mengutip itu, teman-teman. Dan yang lain, agama Buddha, Hindu dan segala macam. Tapi bukan itu yang menjadi yang terpenting, bukan itu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Bagaimana Kristus itu menjadi juru selamat manusia supaya mendapatkan keselamatan. Itu yang penting. Karena tidak ada itu di ajaran yang manapun. Ada pribadi, sosok pribadi yang mau menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hanya Yesus Kristus. Hal ini menjadi penting dan menjadi titik balik atau titik kesempurnaan di dalam sebuah pengajaran bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat manusia. Semoga wanita muslimah ini dan teman-teman pendengar semua boleh menyadari dan menyelidiki apakah yang kita imani itu sudah benar. Dan ingatlah, Kristus satu-satunya yang memberikan jalan keselamatan kepada kita manusia yang berdosa. Usahamu, perbuatan baikmu, dan seluruh hal yang baik-baik yang kita lakukan tidak akan mungkin dapat melunasi dosamu. Hanya anugerah yang kita temui, kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat manusia, percayalah, karena Dia yang menjamin kehidupan kita. Semoga sadar dan banyak orang disadarkan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.